Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, tes MotoGP sudah selesai digelar. Kini para pabrikan mulai beralih ke Buriram untuk persiapan. Balapan akan segera dimulai. Dan di sela-sela ini terdapat peluncuran LCR Honda yang keren abis liverinya. Dan kemudian juga Rins lagi-lagi bocorkan peluncuran V4-nya milik Yamaha. Seperti apa berita lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Semua tim sudah memperkenalkan diri untuk musim MotoGP 2025. Sabtu ini, Honda LCR menjadi tim terakhir yang menggelar peluncuran timnya yang merupakan acara digital. Johann Zarco menjadi salah satu pembalap tim Lucio Cesinello untuk tahun kedua berturut-turut. Dia tetap menggunakan warna corak Castrol. Tahun lalu, Zarco menjadi pembalap terkuat di Honda di tahun yang sulit bagi pabrikan tersebut. Di sisi lain, akan ada salah satu pendatang baru tahun ini, Somkia Chandra, yang berasal dari Moto2. Dia mewarisi warna Idemitsu yang dikenakan Takaaki Nakagami hingga 2024. RC213V baru tampaknya merupakan sebuah langkah maju, dan khususnya dengan Zarco. Honda LCR berambisi untuk tampil jauh lebih baik dari musim lalu. Chandra pada bagiannya harus beradaptasi dengan kategori tersebut. Sementara ada juga harapan bahwa dia akan menjadi pembalap Thailand pertama di MotoGP. Kita bedah desain liverinya. Untuk milik Zarco, corak ini lumayan mirip dengan tahun sebelumnya. Namun, untuk livery kali ini, kesan racingnya lebih kental. Plus, ada banyak aksen merah yang menandakan warna Honda tahun ini. Selain di pabrikan resmi, kini LCR juga kecipratan warna merah yang stands out. Untuk musim 2025, Johann Zarco melanjutkan komitmennya dengan Castrol Honda LCR setelah tahun 2024 yang penuh tantangan. Dia mendekati musim baru ini dengan semangat baru yang didapat akibat peningkatan yang dibuat pada RC213V dan memanfaatkan pengalamannya untuk mencapai hasil yang signifikan. Pengujian pramusim yang dia selesaikan pada posisi ke-7 menunjukkan kemajuan. Dan petarung Prancis itu bertekad untuk bertarung di 10 besar. Johann Zarco bisa dibilang adalah leader Honda saat ini. Dia adalah pembalap paling bertalenta yang dimiliki Honda sejauh ini, jika dilihat dari hasilnya di lintasan. Zarco adalah perwujudan kegigihan dan gairah dalam mengendarai sepeda motor. Karirnya di MotoGP diwarnai dengan berbagai tantangan yang selalu dihadapinya dengan tekad. Meskipun kondisi motornya sedang putus asa. Musim 2025 menjanjikan kesempatan baru baginya untuk menunjukkan bakat dan ketahanannya. Dengan harapan dapat memperpanjang kontraknya dengan Honda hingga 2027. Zarco mengatakan, ini cukup mirip dengan tahun lalu. Sejak tahun lalu, saya jatuh cinta dengan sepeda ini. Dan saya melihat bahwa saya masih mencintai sepeda ini. Warnanya keren banget. Jumpsuitnya juga cocok banget sama warnanya. Saya mencoba mencocokkan helm saya lebih baik dari tahun lalu. Jadi, kami sangat senang dengan kombinasi ini. Senang sekali Somkiat bergabung di tim kami. Terutama di sini, di Thailand. Dia benar-benar menakjubkan, dan dia pria yang baik. Saya sudah bertemu dengannya, dan saya sangat bergembira bisa berbagi banyak hal dengannya. Saya pikir, memulai balapan pertama di Thailand adalah sebuah peluang dalam kalender. Dan ini peluang yang bagus karena penonton akan bersemangat untuk balapan pertama ini. Kami telah membuat beberapa kemajuan. Saya katakan langkah kecil, tapi setidaknya kami mengambil beberapa langkah dan pengalaman juga membantu kami mengendalikan situasi. Saya harap saya bisa memastikan posisi 10 besar yang bagus di Thailand, dan dari sana saya bisa meningkat lagi. Sedangkan dari livery milik Somkia Chandra, liverinya nampak sangat garang sekali. Ini juga sangat identik dengan versi sebelumnya. Tapi kini lagi-lagi lebih banyak warna merahnya yang bikin semakin sporty. Selain itu, Honda juga memunculkan aksen Hondanya dengan menambah warna biru di sisi fairingnya, meskipun minimum.
Pada tahun 2025, Somkia Chantra mencapai tonggak bersejarah dengan menjadi pembalap Thailand pertama yang berkompetisi di MotoGP. Promosi ini merupakan hasil dari penampilannya yang konsisten di Moto2 dan potensinya yang diakui. Chantra mengungkapkan rasa terima kasih pada para pendukungnya dan antusiasmenya terhadap petualangan baru ini, dan menegaskan komitmennya untuk belajar dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Keikutsertaannya di MotoGP menandai tonggak penting bagi balap sepeda motor di Thailand dan Asia, yang menggambarkan keberhasilan program pengembangan bakat Asia dalam kompetisi internasional. Sekarang, kita sedikit cicip spesifikasi yang ada di Honda ini, Sob. Nah, untuk lengkapnya, ada di TNT Malam di channel TNT Corner. Untuk versi lengkapnya, seluruh inovasi yang dihadirkan di Sepang tes kemarin untuk seluruh pabrikan. Kalau kita perhatikan, konfigurasi motor milik LCR ini adalah kombinasi antara spek 2024 akhir dan juga spek 2025 baru, di mana kita melihat sisi aerobody atau aerofiring milik Zarco dan Chantra ini masih menggunakan versi yang lama. Namun, pada sisi buritan, sudah menggunakan desain baru yang kemarin dalam versi polosnya sudah diperkenalkan. Kalau kita melihat dalam versi warna hitam, bentuknya aneh banget, Sob. Tapi setelah diberi warna, ternyata cantik juga. Dan kalau kita melihat tahun 2024, Honda seperti mencari jati diri dalam pengembangan aeronya. Setidaknya di tahun 2025 ini, Honda memiliki karakter sendiri. Uniknya nih, jika kita melihat sisi depan Honda adalah versi Ducati, dan kita melihat sisi belakang adalah versi Aprilia. Gokil sih. Nah, tapi kalau teman-teman di antara 3 livery Honda yang berbeda, Honda pabrikan dan 2 milik LCR ini, paling suka yang mana nih? Sekarang kita ke berita kedua, yaitu Rins lagi-lagi bocorkan kapan V4-nya akan diluncurkan. Sejak Yamaha mengumumkan pada pertengahan musim lalu bahwa mereka sedang mengembangkan mesin V4 untuk proyek MotoGP, motor prototipe tersebut telah menjadi subjek spekulasi paling banyak dibandingkan apapun dalam olahraga ini. Merek Jepang ini, yang telah menggunakan mesin 4 silinder segaris sejak era 4 tak kelas utama dimulai pada tahun 2002, akan melengkapi gerakan menuju keseragaman dalam desain mesin MotoGP. Karena Yamaha adalah satu-satunya pabrikan yang tersisa yang tidak balapan dengan menggunakan mesin V4 Big Bang atau pembakaran tidak merata. Namun, sudah sekitar 5 bulan sejak Yamaha membuat pengumuman V4, Yamaha masih belum ada jadwal resmi kapan motor itu akan terlihat atau lebih tepatnya terdengar di lintasan. Mereka tidak memberi kami tanggal yang pasti, kata pembalap pabrikan Alex Rins setelah hari pembukaan tes resmi MotoGP Sepang minggu ini pada hari Rabu. Tentu saja, sebagai pembalap, kami meminta. Tapi mereka lebih suka menyimpannya di tempat terpisah, agar kami, para pembalap, tidak punya waktu untuk berpikir kapan kami akan mengujinya. Agar kami bisa lebih fokus dengan inline 4 saat ini. Yang pasti, kalau dites, itu bagus. Maksud saya pikir, berdasarkan apa yang mereka katakan kepada kami, mereka akan membawanya ketika motor itu akan lebih baik dari motor yang sekarang. Mesin V4 tidak wajib digunakan. Pada akhirnya, Honda juga memakai mesin V4, tapi kurang lebih memiliki masalah yang sama dengan kami. Komentar Rins pada hari Rabu itu didukung oleh manajer tim Monster Energy Yamaha MotoGP, Massimo Meregali, pada hari Kamis ketika dia berbicara dengan MotoGP.com. Ketika dia ditanya kapan mesin V4 akan muncul di lintasan, Meregali menjawab, kapan saja setelah siap. Yang pasti, kami tidak mungkin mengatakan apapun. Kami ingin segera melanjutkan produksi V4 secepatnya, tapi kami akan melakukannya saat semuanya sudah siap. Berdasarkan indikator-indikator yang diperoleh, bahwa mesin ini tetap akan turun di tahun 2025 ini, Sob. Tapi Bang belum tahu kapan ini akan digunakan. Mungkin ini akan baik jika nanti Augusto Fernandez balapan dengan wildcard-nya sudah bisa menggunakan mesin V4-nya. Menurut teman-teman gimana? Cocok nggak? Coba komen.